Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan yang baik dan buruk, dan berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Di dalam diri kita ada suara hati yang selalu mendorong untuk melakukan yang baik. Jika kita menuruti dorongan suara hati, maka hidup kita akan baik dan benar. Namun, ada juga pengaruh buruk yang sering menggoda atau menghalangi kita untuk melakukan yang baik dan benar. Nah, ketika kita masih kecil, kita masih berlatih untuk membedakan baik dan buruk. Tapi di sekitar kita ada orang tua dan guru yang berusaha untuk mendidik dan membantu kita supaya hidup dengan baik dan benar. Dalam Roma bab 12 ayat 9-21, Rasul Paulus memberi nasihat agar kita membenci yang jahat dan berpegang kepada apa yang baik dan benar. Maksudnya, Rasul Paulus menasihati kita untuk mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik, bukan membenci orang yang berbuat jahat. Sebab sesungguhnya Tuhan telah memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat atau buruk. Tuhan sudah menanamkan kemampuan itu di dalam hati kita loh. Semoga kita selalu taat pada perintah suara hati ya, untuk selalu memilih melakukan yang baik dan benar. Nah, perilaku baik dan benar ini tidak hanya kepada sesama manusia kita, tetapi juga lingkungan kita. Ada alam, ada hewan-hewan, banyak yang hidup di sekitar kita. Nah, untuk sederhananya, kita tidak melakukan hal yang menyakiti hewan, misalnya hewan peliharaan kita, entah itu kucing, anjing, burung. Hewan diciptakan Tuhan untuk kita manusia. Ingat kan dulu Nabi Adam dan Hawa diperintahkan oleh Tuhan untuk memanfaatkan apa saja yang ada di bumi. Namun Tuhan juga memerintahkan supaya tidak lupa untuk melestarikan. Hewan ini dipelihara untuk memenuhi kebutuhan kita, entah itu sebagai hiburan, ada juga untuk dimakan, contohnya sapi, ayam, kambing. Nah, seperti manusia, hewan-hewan, terutama hewan peliharaan, mereka itu membutuhkan kasih sayang juga, agar dapat tumbuh sehat dan memberi manfaat bagi kita. Kalau disiksa, hewan juga akan merasa menderita loh, mereka juga merasakan sakit. Kemudian, contoh perilaku yang mencerminkan, menunjukkan bahwa kita menyayangi alam kita, misalnya dengan menanam pepohonan di sekitar kita, menjaganya, merawatnya, toh kita juga yang akan menikmatinya. Contoh yang lain adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Itu bisa merugikan banyak orang, bisa membuat bau, membuat kotor. Nanti kalau menumpuk banyak juga menyebabkan banjir. Selain itu, air yang ada di sungai akan mengalir ke laut. Jadi nantinya bisa merugikan
ikan dan hewan-hewan yang hidup di perairan laut gitu. Kalau kita berbuat baik, maka perbuatan kita itu akan menimbulkan kegembiraan dan juga damai sejahtera untuk yang ada di sekitar kita. Sebaliknya, kalau perbuatan buruk dan jahat dapat menimbulkan penderitaan dan kebencian. Mau dibenci, tidak kan? Kita harus mampu ya membedakan mana yang baik dan yang buruk atau jahat. Karena manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika perbuatannya baik, maka akan mendapatkan pujian atau penghargaan. Setidaknya orang lain atau yang di sekitar kita itu senang dengan kehadiran kita. Sebaliknya, perbuatan buruk juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hukuman ini bisa berupa hukuman fisik, denda, atau dikucilkan dari masyarakat atau dijauhi. Karena tidak baik. Karena Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat. Jika berbuat baik, kita juga akan merasa damai, rukun dengan sesama. Sebaliknya, perbuatan jahat membuat orang lain menderita. Perbuatan jahat orang lain itu hendaknya dibalas atau tidak? Misal ada yang berusaha untuk menyakitimu, memukulmu, atau menendangmu, boleh tidak membalas? Susah ya menjawabnya. Perbuatan jahat orang lain itu hendaknya tidak dibalas dengan perbuatan yang jahat juga. Apa bedanya jika seperti itu? Supaya tidak menambah permusuhan. Bila kita berbuat baik pada orang yang berbuat jahat, maka orang yang jahat itu akan sadar dan berhenti untuk berbuat jahat. Karena itu, kalahkanlah setiap kejahatan dengan perbuatan baikmu. Apakah aku rela berbuat baik pada orang yang berbuat jahat kepadaku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari perbuatan buruk dan berilah semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.